Udah record. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat siang juga Bu dosen, Bu Ocha. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk para undangan, teman-teman mahasiswa yang boleh hadir bersama dalam diskusi hari ini. Perkenalkan, saya Renata Mamahit. Saya sebagai ketua dan juga sebagai moderator yang akan mengiring diskusi kita hari ini. Oke, kita akan memulai diskusi kita, tapi alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau boleh Tuhan mempertemukan lagi kami dalam satu diskusi ini bersama. Saat ini Tuhan kami akan mulai diskusi kami, kiranya Engkau tuntun Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam doa kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, saya mau ingatkan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, diskusi kita pada hari ini akan mengangkat tema kelebihan, kekurangan, dan tantangan pembelajaran daring. Dan juga teman-teman perlu memastikan untuk memberikan argumen menggunakan fitur Raise Hand. Dan juga teman-teman perlu memastikan agar argumen teman-teman sesuai dengan agenda kita bersama. Saya juga mau ingatkan untuk notulen kita, Vanessa, untuk mencatat setiap pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Oke, langsung saja akan kita mulai. Terkait yang pertama, kelebihan, kekurangan, dan juga metode pembelajaran kuliah secara daring, teman-teman yang mau membuka diskusi, silakan raise hand. Ada yang membuka diskusi? Oke, saya saja terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman, ada tentunya kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembelajaran daring. Kelebihannya yang pertama itu melatih kemandirian mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, kita itu mendapat dokumen, tugas, atau apapun dari kuliah itu kita lakukan secara mandiri. Jadi kita itu secara tidak langsung dapat meningkatkan kemandirian kita. Kemudian tempat itu lebih fleksibel ya, kita bisa kuliah daring di mana saja, di kafe, di warung, di mana saja, di kamar, bisa ya. Nah, kekurangannya itu fokus mahasiswa terbagi, entah itu dari notif dari si doi, ataupun kalau misalnya kita ini ya, kita kuliah di rumah misalnya, itu bisa mengganggu mahasiswa, fokus mahasiswa. Kemudian di beberapa situasi dan kondisi jaringan kita itu tidak stabil. Kemudian yang terakhir itu dosen sulit memberikan nilai. Kalau misalnya secara luring tuh dosen bisa melihat kita dari atas sampai bawah ya. Jadi dia bisa memperhatikan perilaku kita. Tapi kali ini tidak bisa, hanya bisa secara face to face. Nah itu saja dari saya. Oh ya, ada metode yang pertama dari UKSW sendiri, metode yang mereka gunakan ada yang pertama hybrid. Jadi 50% itu online, 50% tatap muka. Dan juga metode yang mereka gunakan ada yang namanya pembelajaran video. Jadi kita itu diberikan video dan kita belajar secara mandiri. Itu saja sih metodenya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan raise hand. Raka? Oke, silakan Helena. Baik, saya izin menambahkan. Menurut saya untuk kelebihannya itu mengurangi peningkatan pandemi COVID-19, dan untuk kekurangannya itu contohnya hilangnya waktu produktivitas mahasiswa ya, dan juga tidak cukup untuk memahami materi dengan baik. Terkadang penyebabnya itu karena jaringan yang tidak stabil atau yang biasa pakai data itu kehabisan data gitu. Dan untuk tantangannya itu kecemasan mahasiswa terhadap keaktifan mahasiswa ya. Dan untuk metode pembelajaran secara daring yang efektif itu menurut saya diskusi. Dan juga durasi perkuliahan itu kalau bisa dipersingkatkan saja agar mahasiswa itu terkadang merasa bosan kalau perkuliahannya terlalu lama. Menurut saya itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Lena.
Jadi perlu apa ya, pengurangan waktu ya untuk mahasiswa, dan untuk kekurangannya sendiri itu terkendala jaringan. Seperti itu bukan? Iya Oke. benar. Lagi teman-teman yang mau menambahkan? Mungkin yang pertama kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan, nanti kita akan bahas di sesi 2 yang terkait dengan tantangan. Lagi, silakan Devinda. Oke. Saya ingin menanggapi statementnya Helena ya. Untuk waktu yang lama itu kan mahasiswa kan bosan karena pembelajaran yang lama ya. Menurut aku itu pembelajaran yang lama itu karena SKS-nya kita, tergantung kita ambil berapa SKS gitu loh. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang lama pun nggak bisa dibilang sebagai tantangan gitu. Jadi itu aja sih menurut aku, lebih ke SKS-nya aja. Oh, oke. Jadi lebih ke SKS-nya ya, Devin. Oke. Terkait hal yang kita bahas, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari kelebihannya atau kekurangannya, metode pembelajarannya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan pembelajaran hybrid itu yang mana lebih efektif, pembelajaran hybrid atau pembelajaran yang menggunakan video, teman-teman juga bisa menambahkan hal tersebut. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut di terkait metode kita yang selanjutnya, terkait cara mengatasi atau meringankan masalah teknis dalam proses perkuliahan secara daring. Nah, terkait hal ini, cara mengatasi dan meringankan masalah teknis, teman-teman boleh raise hand yang memberikan tanggapan. Ada? Oke, Devinda silakan. Oke, ini menyambung dari yang tadi ya, Re, yang kamu bilang ada kendala jaringan. Jadi menurut aku cara mengatasinya itu dengan adanya bantuan kuota dari pemerintah yang disalurkan melalui kampus dengan menyesuaikan jaringan terbaik yang ada di daerah masing-masing. Dari aku segitu aja. Oke, nah teman-teman saya mau tanya, ini kita masih nerima kuota bantuan dari ini nggak sih, dari kampus? Kemarin kan kita sempat nerima tuh, ya kan? Kalau nggak salah. Aku pernah dapat tapi sekali aja. Aku juga pernah, tapi sekarang tuh udah nggak, pas semester 1 aja. Sekarang udah enggak ya? Ya, jadi itu mungkin jadi salah satu tantangan dari pihak kampus untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan kuota data, karena untuk beberapa mahasiswa sendiri kuota data menjadi golongan sangat penting ya, teman-teman. Ada lagi tantangan mungkin dari mahasiswa atau dari apa? Tantangan masalah teknis ya. Oke, silakan Angela. Oke, kalau dari saya sendiri, masalah teknisnya itu bisa berupa kayak time management gitu ya. Nah, kita dalam perkuliahan kita sekarang itu kayak kan semuanya bisa dilakukan dari rumah. Nah, itu jadi kita kayak lebih dibebaskan untuk melakukan segala sesuatu gitu. Jadi kadangnya kita lupa kayak ada tugas atau ada kerja kelompok atau ada tes gitu. Jadi menurut aku kalau time management kita buruk itu lebih baik kita atur itu dengan kita buat jadwal atau kalau enggak buat skala prioritas supaya bisa lebih teratur gitu time manajemennya. Itu sih dari aku. Oke, jadi itu menyangkut lebih ke mahasiswa ya untuk memanfaatkan time management gitu ya. Oke. Terima kasih Angela. Ada lagi teman-teman? Mungkin dari saya, kalau misalnya kita tuh dari beberapa kasus yang saya terima, kita tuh mengalami ketidakadilan sistem penilaian. Nah, bukan dari mahasiswa itu sendiri, bukan dari dosen itu sendiri, tapi dari device yang kita gunakan ataupun dari jaringan yang kita gunakan. Nah, contohnya ada beberapa mahasiswa yang misalnya UTS ataupun kuis karena terkendala jaringan, dia mendapatkan nilai yang buruk, seperti itu bukan? Jadi itu merupakan tantangan dari pihak kampus ya, atau dari dosen untuk memperhatikan hal tersebut. Mungkin bisa memberikan
memberikan tugas yang lain sebagai pengganti dari nilainya yang buruk, seperti itu. Jadi, dosen perlu memperhatikan hal tersebut sih. Ada lagi? Mungkin tantangan lain, selain dari tantangan teknis, bisa juga. Saya mau misalnya dari orang tua sendiri. Nah, kita itu biasanya kalau kuliah luring, ketika orang tua melihat kita pergi ke kampus, dia itu sudah lepas tanggung jawab. Orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tanggung jawab diserahkan pada anak itu sendiri dan juga pada dosen ya. Jadi orang tua kedua. Tapi ini kan kuliahnya secara daring. Jadi yang memegang tanggung jawab itu sepenuhnya orang tua. Jadi orang tua tuh perlu memotivasi anaknya. Ya misalnya kalau lihat dia cuma tidur-tiduran, kalau lihat dia cuma bermain game, jadi orang tua harus nge-push atau memotivasi anaknya untuk belajar. Itu menjadi tantangan dari pihak orang tua sendiri. Ada lagi teman-teman? Waktu kita sudah hampir selesai. Yang memberikan tanggapan, lain silakan. Oke, saya mengingatkan untuk 3 menit terakhir saya akan membacakan rangkuman dari keseluruhan. Teman-teman boleh. Oke, silakan Vanessa. Oke, jadi saya mau tambah sedikit mungkin untuk membantu jika ada beberapa mahasiswa yang terkendala koneksi, dosen mungkin bisa merekod proses perkuliahan saat Zoom. Jadi mungkin bisa ditonton lagi, atau kalau memang nggak direkod ya, berarti mahasiswa harus pintar-pintar mencari referensi sendiri. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman. Sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akan membacakan rangkuman kita. Oke. Berikut rangkuman kita secara keseluruhan. Yang pertama tentunya pada realita ada yang namanya kekurangan dan kelebihan, tantangan juga dari sistem pembelajaran daring. Kelebihannya yang pertama itu melatih kemandirian kita, terus tempat juga lebih fleksibel, bisa di mana saja untuk kuliah, dan juga untuk mahasiswa di luar pulau itu lebih low budget, di mana mereka tidak perlu memikirkan biaya kos-kosan dan biaya kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa dari rumah saja. Oke, untuk kurangnya fokus mahasiswa terbagi, jaringan juga tadi, dalam beberapa situasi dan kondisi tidak stabil, kemudian juga dosen sulit memberikan nilai. Terus juga ada tantangan kuliah daring. Nah, mulai penekanan dari orang tua, terus juga dari sistem penilaiannya, sistem kuota juga tadi sudah disinggung. Dan itu saja dari rangkuman kelompok kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk Bu Ocha. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih kembali. semuanya. Terima kasih semua.